Choose your character. Número 1, Bubina. Kita mau minta tanggapan Ibu terhadap video ini. Ini sudah termasuk ke penyimpangan sosial ya. Jadi di mana seorang manusia itu di keadaan yang ramai seperti ini aja mereka sudah nekat melakukan hal seperti itu. Berarti apa yang harus dipelajari di sini, berarti kita sebagai manusia itu harus mempunyai rasa malu dan tenggat rasa gitu ya, apalagi dia tidak punya rasa malu juga nggak ada gitu ya. Dari sini kan sudah kelihatan bahwa penyimpangan sosialnya penyimpangan sosial ya sudah sangat terlihat jelas gitu ya. Dia tidak punya empati yang tinggi terhadap orang-orang yang di sekitar tersebut. Jadi dia mah nggak takut gitu, entah mau dia nanti akhirnya mau istilahnya mah diarak massa atau apa, pokoknya dia akan melakukan hal yang dia inginkan meskipun itu salah. Itu sudah termasuk penyimpangan sosial. Karena apa? Karena dia tidak melihat, dia melihat sekitar tapi tidak menyadari bahwa di situ kan orang banyak gitu ya. Berarti perilakunya sudah sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Número 2, Pamaskum. Itu kan pencurian motor itu seringnya hampir setiap hari ya. Terkadang laporan yang di Kecamatan Lembang saja per hari itu yang hilangnya itu sampai 7 unit motor, kalau kalian boleh tahu. Ya, kenapa Bapak tahu? Karena Bapak ngeling dengan yang dari Polsek, jadi tahu tentang kriminal di pencurian motor. Nah, jadi solusinya supaya motornya tidak dicuri ya, kita harus ada upaya. Pertama, pakai kunci pengaman itu. Yang kedua, motornya jangan bodong ya, supaya bisa dilacak. Kalau bodong mah pasti di kanibal, tidak bisa dilacak, nanti berkeping-keping di jatayu gitu. Yang ketiganya supaya tidak bisa dicuri ya, kita lebih selektif menyimpannya. Misalnya di tempat parkiran yang jelas seperti di sekolah gitu kan, ada penjaganya. Nah itu caranya. Kemudian dari sikap mencurinya juga ada solusinya. Kita harus memberikan edukasi kepada pencuri ya. Kalau pencuri itu kan ada sindikatnya, nanti kan akan tertangkap, nanti ada kemana gitu. Nah yang itu itu kan kriminal ya. Nah, jadi di tahanan itu bukan disiksa, tetapi diberikan edukasi bahwa mencuri itu salah gitu kan. Ya, kalau tidak tahu kesalahannya, ketika dikeluarkan dari pemasyarakatan itu pasti mencuri lagi. Itu kemudian ditanya kenapa mencuri, apakah kebiasaan atau kebutuhan. Nah itu ternyata banyak motifnya, bukan saja karena kebutuhan, karena yang mencuri biasanya anak-anak di bawah umur ya. Kalau berbicara tentang kebutuhan, pasti yang mencuri yang sudah punya anak, yang sudah tua-tua. Nah itu kebanyakan anak-anak muda. Berarti perilaku itu perilaku yang menyimpang gitu kan. Ya maksudnya menyimpang itu bukan karena kebutuhan, karena tren ya. Bisa saja masuk ke geng apa gitu, kemudian ada challenge di situ, ayo masuk ke komunitas kami, tapi harus berani mencuri. Nah itu harus dihindari, itu harus dipikirkan oleh kalian. Itu terima kasih. Terima kasih Bapak. Número 3, Anen. Assalamualaikum Nen, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku minta tanggapannya Anen tentang video ini.
tentang yang video ini. Mungkin tanggapan dari saya karena si pencuri itu kekurangan pekerjaan, lalu dia tuh bisa melakukan hal mencuri motor itu kayak gitu. Mungkin karena kekurangan pekerjaan yang pertama. Terus yang kedua itu karena kurangnya pendidikan. Mungkin bagaimana sih bahayanya mencuri motor ketika ketahuan sama orang lain, kan bisa jadi dipukuli oleh warga dan kayak gitunya. Maksudnya boleh? Mungkin solusinya mah pemerintah Indonesia harus lebih memperbanyak lagi lapangan pekerjaan kayak gitu. Bagaimana caranya agar pencuri ini kapok dan tidak berulangi lagi? Mungkin harus tahu sih bagaimana hukuman mencuri itu. Kan mencuri itu hukuman dalam Islam itu kan dosa. Nah, harus paham lagi tentang hukumannya gitu. Terima kasih.